kami rakyat jelata. Kau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SCTD semua, ini tayangan-tayangan lama. Apa yang dikritik oleh Ahmad Dhani ini memang luar biasa. Dia berani juga mengkritisi bosnya sendiri di depan umum pula gitu. Yang biasanya kalau internal beraninya ya di internal, di dalam. Ini di eksternal, mengkritisi internal di eksternal. Nggak tahu nih apakah setelah itu Ahmad Dhani ditegur apa tidak. Tapi ya kalau gaya bicara Ahmad Dhani ya memang begitu. Dia ceplas-ceplos, dia apa yang ada di pikirannya dia sampaikan, dan beberapa hal itu menarik, bagus. Termasuk ini, kita lihat ya, kritik keras Ahmad Dhani ke Prabowo terbukti ya. Umat Islam larinya ke Anies Baswedan semua. Jadi itu disampaikan oleh mulut seorang Ahmad Dhani. Jadi kalau bicara apa pandangan dari lembaga survei, tentu kan hari ini sih agak sulit untuk dipercaya secara gamblang ya, secara utuh. Karena kita tahu lah ya, sebenarnya rahasia umum. Beberapa ada yang pesanan, ada yang dibayar gitu ya. Tapi ini dari orang dalamnya langsung, internalnya Ahmad Dhani. Intinya dia bilang gitu, nanti kita simak secara tertulisnya yang sudah naik ke media mainstream. Kemudian langsung kita lihat faktualnya, kita lihat videonya ketika Ahmad Dhani bicara tentang hal itu. Jadi ketika ditanya dia, coba kritik paling keras untuk Gerindra atau untuk Prabowo, kemudian dia menyatakan itu. Ada komunikasi yang tidak selesai lah ya, kurang lebih begitu redaksinya. Yang tidak perfect, kata perfect, tidak sempurna. Sehingga apa yang dimaksud oleh Prabowo tidak sampai ke rakyat. Sehingga kemudian rakyat mengalihkan dukungannya, kecewa, merasa dikhianati dan seterusnya. Jadi versinya Ahmad Dhani, Prabowo sebetulnya tidak berkhianat, tidak berbohong. Hanya dia kurang saja mengkomunikasikannya, kurang menjelaskan, katanya begitu. Tapi kalau buat kami butuh data apa lagi, butuh fakta apa lagi. Apa yang dimaksud dengan kata-kata saya siap timbul tenggelam bersama rakyat? Itu di hotel mana itu di Jakarta ya. Kemudian Sandiaga Uno, ketika Prabowo udah masuk tuh jadi menteri, Sandiaga Uno kita udah tayangin lagi juga di video sebelumnya ya. Di videonya jelas juga memilih untuk menjadi oposisi. Bahkan memberikan selamat tuh, di sampingnya ada Erick Thohir dan Bahlil. Tapi ternyata dua-duanya sama. Dua-duanya menyebur ke kolamnya Jokowi, ke kolam pemerintahannya Jokowi. Dan itu sebetulnya rakyat sudah lupa, tapi karena diungkit-ungkit lagi ya. Kalau video tadi sore saya bilang ini Prabowo dan Sandi seperti yang mendapat perintah, atau minimal Sandi lah, untuk mendegradasi Anies Baswedan, untuk menjelekan Anies, untuk memfitnah Anies. Nah, tapi gagal, seperti biasa gagal lagi, walaupun terus-menerus digoreng oleh Denny Siregar CS. Nah, kita lihat ya. Ini ungkapan dari Ahmad Dhani. Ketika Prabowo dikritik pendukungnya sendiri, Ahmad Dhani .2, sekarang umat Islam larinya ke Anies Baswedan. Ya, dan memang betul gitu. Artinya kalau yang dekat saja lah ya. Saya kan punya
relawan Anies ya, namanya Komando Menangkan Anies Baswedan. Kepanjangan yang lain, Kita Orang Menangkan Anies Baswedan, atau Kita Orang Menangkan Anies Baswedan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah ridho. Nah, ketika kita mencari apa yang dimaksud oleh apa yang terjadi di komandan, di relawan komandan, kita juga kan berdiskusi dengan berinteraksi, berkoordinasi dengan simpul-simpul yang lain. Rupanya cukup banyak. Saya nggak bisa bilang setengahnya, nggak bisa bilang 50%, tapi cukup banyak lah yang sebelumnya relawan Prabowo Sandi sekarang menjadi relawan Anies Baswedan. Yang lainnya dari mana? Macam-macam. Ada yang projo. Bukan satu itu yang projo ya. Yang tadinya projo sekarang ada di barisan Anies Baswedan. Jadi kalau di judul saya sebutkan ini luar biasa, ini dahsyat ya. Kalau disebut 50 juta, ini yang bilang Ahmad Dhani sendiri nih. 50 juta kemana? Karena yang pilih Gerindra kemarin 17 juta. Yang pilih Prabowo Sandi sebagai presiden dan wakil presiden 70 juta. 50 jutanya kemana kemarin? Ya kemarin yang tersebar berarti kan di PKS, di yang lain. Nah kalau sekarang berarti kan logika saja yang dipakai. 50 jutanya yang masuk ke Anies Baswedan, pemilih Sandi kemarin. Terus yang lain dari mana? Ya dari projo. Dari para pendukungnya Jokowi yang sudah mulai sadar bahwa negeri ini harus dipimpin oleh antitesanya Jokowi. Siapa? Ya Anies Baswedan. Yang pintar dalam mengelola manajemen wilayah, yang pandai dalam berkata-kata, yang pikirannya terbukti, bukan sekedar memiliki ide dan gagasan, tapi mampu mengimplementasikan ide dan gagasannya itu. Begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Ahmad Dhani yang diketahui bergabung dengan Partai Gerindra menunjukkan dukungannya untuk Prabowo Subianto. Meski begitu, bersama politikus senior Akbar Faisal di kanal YouTube-nya, Dhani menyampaikan kritikannya pada Prabowo. Apa kritikmu yang paling keras kepada Pak Prabowo sebagai pimpinan parpol dan sebagai capres unggulan nantinya? Menyangkut dengan bagaimana penyikapannya terhadap peristiwa-peristiwa politik yang terjadi saat ini. Itu yang ditanyakan Akbar Faisal ya. Satu hal yang kemudian sangat disoroti Dhani adalah komunikasi politiknya Prabowo, terutama terkait dengan umat Islam. Menurut Dhani, umat Islam yang dulu memilih Prabowo, kini beralih memilih Anies Baswedan. Sebagai informasi, Anies memang telah dideklarasikan oleh Nasdem, oke, kita udah tahu semua. Saya akan ngomong ke Pak Prabowo, ini kurang perfect dalam komunikasi politik. Misalnya saat pertama bergabung dengan pemerintahan Jokowi, harusnya komunikasinya lebih baik. Sehingga Pak Prabowo tidak ditinggal oleh umat seperti saat ini. Karena sekarang umat Islam larinya ke Anies Baswedan semua kan. Jadi sudah diakui oleh para kader Gerindra, saya kira ya mestinya ini menjadi muhasabah ya, menjadi evaluasi gitu. Pikir-pikir lagi untuk mencalonkan Prabowo. Jauh lebih baik kalau sudahlah, Pak Prabowo kan juga sudah lumayan usianya ya. Jadi bapak bangsa saja ya, dukung Anies Baswedan.